Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pecinta wabarakatuh. dunia supranatural, dunia metafisika, berjumpa kembali dengan kita dalam program Ternyata Bukan Mistis. Program Ternyata Bukan Mistis hadir setiap malam Jumat di Palpres Office YouTube channel, mengupas masalah-masalah klinik dengan kacamata ilmu pengetahuan. Kali ini kita agak berbeda seperti biasanya karena kita sekarang berada di suatu tempat pemakaman yang cukup sakral, makam Ratu Sinuhun Sabukingking, bersama Tuan Guru Fikri, pendiri perguruan jaga diri Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Terbangsa. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita jalan-jalan Tuan Guru? Cukup lama. Cukup lama. Nah pemirsa, kita akan mengupas apa yang ada di dalam. Mungkin ada hal-hal yang bisa jadi pelajaran kita ke depan. Saksikan terus kami di Ternyata Bukan Mistis. Dalam struktur kerajaan ataupun kesultanan, setiap raja ataupun sultan itu memiliki seorang panglima. Dan biasanya panglima itu secara genealogis memiliki hubungan dengan raja ataupun sultan yang sedang menjabat ataupun sedang memimpin ataupun naik tahta. Nah, begitu juga dengan dalam kerajaan Palembang. Ya, jadi harus bedakan dulu, yang kita bahas saat ini adalah masa kerajaan Palembang. Berbeda dengan masa Kesultanan Palembang Darussalam, yang dimana kita ketahui bahwa Kesultanan Palembang Darussalam didirikan oleh Pangeran Aryo Kusumo Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam pada tahun 1659 Miladiah. Nah, jadi wilayah Sabukingking ini ataupun wilayah makam yang kita ziarahi pada hari ini adalah berkaitan dengan kerajaan Palembang, bukan secara langsung dengan Kesultanan Palembang. Dan di dalam kerajaan Palembang itu ada panglima. Nah, di masa Ratu Sinuhun, di masa suaminya Sidoing Kenayan, Pangeran Sidoing Kenayan, ini ada seorang panglima yang cukup terkenal. Terkenal dengan kegagahannya, dengan keilmuannya. Beliau juga seorang sayyid. Ini yang terlupakan. Ini harus menjadi prioritas kita. Bahwa beliau adalah seorang sayyid. Karena nasab beliau sampai ke Rasulullah SAW. Beliau adalah Kiai Bagus Abdurrahman. Nama aslinya Sayyid Abdurrahman bin Said Maulana Fadilah atau Fatahillah. Di mana nanti kita jelaskan silsilah sampai ke atas. Beliau ini adalah panglima perang kerajaan Palembang. Jadi panglima perang juga di dalam kerajaan Palembang. Mempunyai posisi yang lumayan sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa, dan posisi ini sangat strategis. Ya, namanya untuk menentukan situasi kondusif di wilayah kerajaan Palembang. Tingkat ketokohan beliau gimana Tuan Guru? Ketokohan Palembang kalau di masanya cukup tersohor, hanya saja dewasa ini kita generasi muda, masyarakat yang melupakan sosok seorang yang bernama Kiai Bagus Abdurrahman atau Said Abdurrahman ibni Said Maulana Fadilah, atau yang dikenal dengan gelaran Bondrowongso. Mengapa disebut Bondrowongso? Beliau ini sebelum datang ke Palembang berada di Kesultanan Demak. Jadi Sultan Demak, Sultan Trenggono, ya, memberikan gelaran kepada Syekh Abdurrahman dengan gelaran Kiai Bagus karena akhlakul karimanya, dan memang ini zuriat Rasulullah, disebut Kiai Bagus Abdurrahman. Ini yang kemudian sebagai cikal bakal gelaran di Palembang Ki Agus. Itu. Oke, kita masuk ke dalam. Ya. Oke pemirsa, kita sudah berada di depan makam Panglima Abdurrahman yang kita kenal juga Bondrowongso. Inilah makam beliau. Mungkin bisa dijelaskan Tuan Guru, siapakah beliau? Lebih detail lagi biar pemirsa tahu. Tak kenal maka tak sayang. Di dalam menelusuri sebuah sejarah, meluruskan sejarah, harus tahu nasab silsilah. Banyak yang hanya kenal beliau sebagai seorang bernama Bondrowongso atau gelaran lokal, karena setelah wafat beliau di bawah Manggis, Batang Manggis, disebut Panglima Bawah Manggis. Nah, nama asli beliau Said Abdurrahman, Sayyid Abdurrahman atau Said Maulana Abdurrahman bin Sayyid Maulana Fadilah, atau yang kita kenal dengan Fatahillah, pendiri kota Jakarta, pernah memimpin Kesultanan Cirebon atau menjadi pejabat Sultan Cirebon, menggantikan menantunya Pangeran Suwarga bin Pangeran Pasarean bin
Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi beliau ini terhubung sejarah ke Cirebon juga maupun juga ke Demak, bahkan ke Samudra Pasai. Kiai Bagus Abdurrahman atau Syed Maulana Abdurrahman Bondrowongso ini adalah cucu kandung dari Mufti Kesultanan Samudra Pasai, Syed Makhdar Ibrahim Patakan, atau ayah dari Syed Maulana Fadilah. Syed Makhdar Ibrahim Patakan dalam catatan naskah-naskah dan manuskrip di Aceh, dalam tulisan di dalam nisan yang ada di dalam prasasti ataupun di dalam makam-makam yang ada di situ Samudra Pasai, itu tertulis seorang yang bernama Syed Makhdar Ibrahim atau bernama Bi Sarif Inayatillah. Ini adalah kakek kandung dari beliau. Orang terlupakan seolah-olah Bondrowongso ini hanya dari Demak atau ada kaitan dengan Cirebon saja. Tapi Samudra Pasai dilupakan. Kakek kandung beliau adalah mufti, penasehat kerajaan di Samudra Pasai bernama Syekh Makhdar Ibrahim Bi Sarif Inayatillah, ya, Mufti Kesultanan Samudra Pasai, merupakan putra dari Syekh Sayyid Abdul Ghafur bin Syed Zainal Alam Barokat bin Sayyid Jumadil Kubro. Sayyid Jumadil Kubro ini makamnya di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi terhubung bahwa beliau ini seorang sayyid yang terlupakan. Sayyid itu maknanya orang yang dimuliakan, gelaran yang disematkan kepada para zuriat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini orang tahu kalau kita ziarah ke makam Sabuk Kingkik taunya Ratu Sinu. Betul. Beliau kurang, malah jarang terekspos ya. Mungkin saat ini kita Tuan Guru. Betul. Biar generasi muda tahu, oh ternyata ada orang sayyid di daerah ini yang sangat berjasa ada perkembangan agama Islam di kita ya. Betul Pak Sulis. Jadi yang harus kita angkat ke permukaan saat ini, beliau ini bukan hanya ketokohannya sebagai panglima di kerajaan Palembang, tapi beliau ini sungguh mulia karena beliau ini nasabnya sahih, seorang sayyid, seorang zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kebawahnya melahirkan generasi kiagus-kiagus di Palembang. Artinya yang bergelar kiagus-kiagus di Palembang ini mawas diri, harus tahu diri bahwa mereka adalah zuriat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya patut kita syukuri, tapi harus juga mawas diri. Harus bagaimana berperilaku, mencontoh akhlakul karimah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau seorang Sayyid Maulana Abdurrahman atau Kiai Bagus Abdurrahman bin Sayyid Maulana Fadilah ataupun Fatahillah. Nah, karena beliau adalah seorang Sayyid, banyak perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan. Kita harus memuliakan zuriat-zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sebagai jabatan seorang panglima, apalagi beliau punya berjasa dalam kerajaan Palembang pada saat beliau katakanlah tanda petik, walaupun bukan membalas dendam, tapi artinya bagaimana melegakan kerajaan Palembang karena terbunuhnya dibunuhnya oleh Jayadri. Jadi yang membunuh siapa? Nah, Jayadri dibunuh oleh Bondrowongso atau Syekh Rahman. Pernah baca masalah yang kejadian di Keraton Jayadri sampai ada pralaya situ, ada yang pertumpahan darah. Beliaulah yang turun langsung untuk mendamaikan. Betul. Jadi beliau dengan memiliki selain keilmuan sebagai panglima perang, ilmu bela diri, juga seorang sufi. Mengapa kita angkat? Seorang sufi, ahli thariqah, ahli ma'rifat. Makanya tadi disebutkan oleh beliau bahwa beliau biasa menggunakan imamah. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita semua, orang-orang yang paham agama itu menggunakan imamah karena sunnah Rasul. Imamah ikat kepala, ikat kepala, sorbannya. Oke, Tuan Guru, tadi sempat Tuan Guru berkatakan bahwa beliau ini mempunyai kaitan langsung dengan kerajaan Samudra Pasai. Bisa tolong lebih perjelas lagi secara detail, Tuan Guru? Baik. Dalam catatan sejarah, baik di Keraton Palembang, Kesultanan Palembang, Darussalam, catatan sejarah di Nusantara, beliau ini adalah putra kandung dari Sayyid Maulana Fadilah atau Fatahillah yang lahir di Samudra Pasai. Jadi ayahnya lahir di Samudra Pasai bernama Sayyid Maulana Fadilah sebelum merebut kota Batavia ataupun saat ini kita kenal dengan Jakarta. Nah,
ayahnya Fathahillah ini memimpin perang melawan Portugis sebagai panglima perang di 3 kerajaan kesultanan, yaitu Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten, merebut Sunda Kelapa dari Portugis ataupun Batavia yang kita kenal saat ini dengan Jakarta. Jadi ayah beliau adalah pendiri kota Jakarta. Jadi sudah ada hubungan bahwa dengan Samudra Pasai, ayahnya dari Samudra Pasai, Fathahillah dari Samudra Pasai, seorang panglima perang di Kesultanan Samudra Pasai sebelum menjadi panglima perang di 3 kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten. Nah, nasab ke atas lagi, kakek kandungnya adalah seorang mufti. Mufti itu penasihat kerajaan di Samudra Pasai. Makamnya ada, bukti otentik ada satu makam dengan tulisan yang jelas, nama beliau adalah Syarif Makhdar Ibrahim, Said Makhdar Ibrahim Patakan atau Syarif bi Inayatillah, ayah dari Fathahillah. Berarti kakek kandung dari beliau. Maka ini adalah terah Samudra Pasai. Hanya proses karena dulu secara pernikahan bahwa Said Maulana Fadilah menikah di Demak juga. Menikah di Demak, punya istri di Demak, punya istri juga di Cirebon, punya istri juga di Melaka, punya istri juga anak keratuan Pugung di Lampung. Nah, ini yang dari Demak tersambung kepada Palembang. Karena ada peristiwa yang mengawali pada saat itu konflik di Demak. Nah, di fase pertama, kalau tidak salah itu Pangeran Sedoing Lautan yang hijrah ke sini. Ini udah fase kedua. Beliau datang ke Palembang dengan rombongan, hijrah ke Palembang, dan beliau diangkat menjadi panglima dari kerajaan Palembang. Yang menjadi pertanyaan Tuan Guru, orang sebesar beliau kenapa bisa terlupakan? Nah, itu. Mungkin Tuan Guru bisa mengkaji apa sih penyebabnya? Penyebab di dalam satu sejarah, kenapa sejarah itu bisa terlupakan? Satu, mungkin berkaitan dengan kepentingan sejarah, berkaitan dengan penulis sejarah. Sejarawan punya tujuan, punya maksud, bisa tersirat dan tersurat. Dan ini soal kepentingan sejarah atau hal-hal politis sengaja untuk menenggelamkan eksistensi dari Kesultanan Samudra Pasai. Jadi yang kita lihatkan adalah Demaknya. Padahal ke atas Demak juga ke Samudra Pasai. Nah, sejarah Samudra Pasai ini mesti diangkat berkaitan dengan Palembang Darussalam ataupun Kerajaan Palembang, karena Samudra Pasai merupakan pintu masuk penyebaran Islam di Nusantara. Dan ini merupakan fakta sejarah ketika abad ke-13 berdirinya Kesultanan Samudra Pasai sebagai pintu masuk penyebaran Islam di Nusantara. Tuan Guru, setelah kita mengupas habis masalah beliau, mungkin ada Tuan Guru kasihkan kesimpulan biar bisa dijadikan cermin diri generasi muda ke depan. Baik. Inti dalam ziarah kita pada petang hari ini adalah kita harus ingat sejarah di masa lalu. Sejarah masa lalu ini menentukan eksistensi suatu kebudayaan, termasuk Palembang. Jadi kebudayaan di Palembang akan terangkat, akan lestari bila sejarah ini diangkat dan diluruskan. Banyak yang tidak tahu sejarah tentang sosok Panglima Perang Kerajaan Palembang, sosok Bonrowongso atau Kiai Bagus Abdurrahman, karena fokus orang ziarah ke Sabuk Kingking ini hanya kepada Ratu Senuhun sebagai ikon sesuai dengan judul. Padahal di komplek pemakaman terkadang banyak tokoh-tokoh berjasa. Ada gurunya dari raja, gurunya dari sultan. Nah, ini juga harus kita ziarahi, jangan terlupakan. Ya, ada panglima yang punya peran besar di dalam sebuah kerajaan kesultanan. Jadi intinya pesan kami, jangan tinggalkan sejarah di masa lalu, luruskan sejarah di masa lalu agar kita dapat melestarikan hazanah budaya bangsa, termasuk budaya Palembang Darussalam saat ini. Pesan kepada pemerintah terkait beliau. Pesan kepada pemerintah agar sejarah yang benar terhadap sosok Bonrowongso atau Kiai Bagus Abdurrahman atau Syed Maulana Abdurrahman bin Syed Maulana Fadilah ini mesti di pemerintah tetap harus dipublikasikan juga. Misalnya dalam kurikulum pendidikan mungkin boleh, artinya di dalam sejarah Kerajaan Palembang beliau juga harus diutamakan. Ya, karena banyak kiprah beliau, peran besar beliau di dalam mengangkat marwah Kerajaan Palembang. Oke Tuan Guru, setelah kita ke beliau, mungkin rasanya kurang kalau kita tidak ke makam Ratu Sinuhun. Betul. Karena beliaulah
orang yang paling berjasa membuat buku aturan hukum di Sumatera Selatan ya, Ya. Simbur Cahaya. Itu sangat hebat. Perumus kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, dan beliau juga adalah terah dari Samudra Pasai. Jadi keturun daripada Syekh Maulana Ishak Samudra Pasai, Sunan Giri ke Syekh Maulana Ishak, berarti Samudra Pasai juga. Mungkin kita langsung dulu. Boleh. Oke.